Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam anak-anakku semua. Kali ini saya akan melanjutkan materi ekonomi kelas 10, yaitu di KD 3.2. Di sana bahas mengenai masalah pokok ekonomi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, kita yang pertama akan bahas mengenai masalah ekonomi. Nah, apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita bahas mengenai masalah ekonomi di sini? Tujuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan masalah ekonomi klasik. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan masalah ekonomi modern. Ini tujuan yang kedua. Jadi pada prinsipnya kita belajar masalah ekonomi, yang kita bahas adalah masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Sehingga setelah belajar mengenai masalah ekonomi nanti, anak-anakku semua bisa menjelaskan sebenarnya apa permasalahan ekonomi yang terjadi di lingkungan kita, baik itu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Oke, langsung saja. Yang di dalam kegiatan ekonomi itu akan muncul beberapa masalah yang pada dasarnya kita bedakan menjadi dua di dalam masalah pokok ekonomi. Masalah yang pertama adalah masalah ekonomi klasik. Nah, kalau kita lihat dari katanya saja di sana adalah klasik. Klasik itu bisa dikatakan adalah lampau atau sudah lampau. Kalau kita lihat gambarnya di situ, bahwa di masa lampau seseorang kalau memiliki hasil produksi atau hasil pertanian misalkan saja, mereka hasil pertaniannya itu dibawa ke pasar tradisional dengan cara dijajakan di pinggir-pinggir jalan. Itu di masa lampau. Tapi di era modern, kalau kita lihat sekarang, Anda lihat di gambar di bawah itu ada ekonomi modern. Modern itu bisa dikatakan baru atau kekinian gitu. Di zaman sekarang orang memasarkan hasil produksinya, hasil pertaniannya bisa dilakukan dengan cara dipasarkan online. Cukup kita foto, kemudian kita upload di sosial media, maka hasil barang produksi kita bisa diketahui oleh masyarakat umum, bahkan bisa sampai ke luar negeri atau ke media global, sehingga produk-produk kita atau barang-barang kita ini bisa dipesan secara online. Ini pada dasarnya gambaran mengenai klasik dan modern. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai masalah pokok ekonomi klasik. Nah, sebenarnya apa masalah pokok ekonomi klasik? Di sini kita pilah menjadi 3 bagian. Yang pertama, permasalahan ekonomi klasik. Yang pertama adalah masalah produksi. Apa itu pengertian produksi di sini? Produksi adalah kegiatan atau aktivitas menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau badan atau lembaga. Nah, di negara kita, di Indonesia, itu mengalami beberapa masalah ekonomi klasik, terutama untuk masalah produksi. Negara kita memiliki sumber daya yang sangat kaya, tetapi tidak bisa memproduksi sendiri. Misalnya, negara kita ini kaya akan sumber daya alam, misalkan kayu, misalkan saja.
Atau yang jelas-jelas kita tidak bisa memproduksi sendiri, itu di perut bumi kita memiliki tambang emas yang melimpah. Contohnya di Papua. Kita punya emas yang sangat banyak, tetapi hasil tambang emas kita ini diambil atau teknologinya mengundang negara lain. Sehingga kita hanya memiliki sangat rendah secara prosentase, bahkan kurang dari 10%. Walaupun sekarang pemerintah sekarang sudah mengambil keputusan bahwa di PT Freeport yang ada di Papua itu sekarang sahamnya dibeli oleh pemerintah atau dimiliki oleh pemerintah, yaitu 51%. Sehingga kebijakannya bisa mempengaruhi atau pemerintah bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam manajemen PT Freeport. Dan masih banyak lagi sumber daya kekayaan alam kita sebenarnya melimpah, tapi kita tidak bisa memproduksi sendiri. Itu masalah produksi. Yang kedua adalah masalah distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Contoh yang paling gampang, di beberapa tahun sebelum ini, harga semen di Jawa dengan harga semen di Papua itu terpautnya sangat jauh. Di Jawa harga semen 50 kilo itu harganya paling-paling 65.000. Tetapi di Papua harga semen 50 kilo harganya bisa nyampe 1 juta rupiah. Kenapa jadi mahal? Karena biaya distribusinya yang mahal. Kenapa mahal? Karena di Papua itu untuk mengangkut barang dengan wilayah yang sangat kompleks atau terpencil, dan di sana tidak ada akses jalan untuk menuju antar kampung di pelosok-pelosok, sehingga di sana untuk mendapatkan semen itu sangat susah sekali. Beda kalau kita di Jawa, pada saat kita akan membangun, kita bisa membeli semen di wilayah kita yang terdekat, sehingga harganya sangat bisa dijangkau. Itu masalah distribusi. Contoh lain lagi, di Jawa ini hasil pertanian atau hasil sayur, terutama sayur dan buah-buahan sangat melimpah, sehingga harganya akan sangat murah. Kalau kita pasarkan katakanlah di Kalimantan, maka yang menjadi kendala adalah distribusinya. Kalau sayuran katakanlah kita bawa dengan menggunakan kapal dari Jawa ke Kalimantan, paling tidak memerlukan waktu 2-3 hari. Nah, sehingga begitu sampai di Kalimantan, sayuran kita sudah tidak segar lagi atau bahkan membusuk ya. Itu contoh masalah distribusi. Nanti Anda bisa menggali sendiri. Yang masalah berikutnya adalah masalah konsumsi. Pengertian konsumsi di sini kegiatan atau aktivitas mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, orang atau badan. Ini konsumsi. Contohnya di situ kalau kita sehari-hari pasti membutuhkan konsumsi. Paling tidak sehari kita makan paling sedikit 2 kali. Itu nanti akan kita bahas pada pokok bahasan tersendiri. Ini masalah pokok ekonomi klasik. Nah, mari kita bahas satu persatu masalah ekonomi klasik. Yang pertama adalah produksi. Tadi sudah kita bahas pengertian dari produksi. Nah, sebenarnya produksi itu bisa kita pilah menjadi 2, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Apa pengertian produksi barang? Kegiatan atau aktivitas menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan orang atau badan. Contohnya apa? Misalkan saja seorang petani
menanam padi dari bibit sampai pada panen, ini contoh produksi. Atau misalkan saja di daerah-daerah pegunungan yang mereka tinggalnya di tepi sungai, di sana dia mengambil batu kali, kemudian dibuat ukuran lebih kecil, sehingga bisa dipakai untuk bahan untuk aspal jalan. Itu bisa dikatakan contoh dari produksi. Yang jelas produksi barang yang paling real, contoh yang paling real, misalkan saja mengolah barang atau bahan baku misalkan dari kapas diolah menjadi benang, benang diolah menjadi kain, kain diolah menjadi baju dan seterusnya. Itu contoh produksi yang bersifat real atau yang berupa barang. Nah, selain produksi yang berupa barang, bisa saja produksi itu berupa jasa. Nah, pengertiannya kegiatan aktivitas menciptakan atau menambah nilai guna suatu jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, orang atau badan. Di situ contohnya adalah servis mobil, sehingga yang dijual adalah jasa servis. Contoh lagi servis AC misalkan, sehingga yang dijual adalah jasa servis AC dan seterusnya. Anda nanti bisa mencari contoh tersendiri ini mengenai produksi barang maupun produksi jasa. Nah, sebenarnya apa yang menjadi masalah dalam kegiatan produksi dalam permasalahan ekonomi klasik? Permasalahan yang pertama adalah target produksi yang tidak tercapai. Ini akan menjadi masalah bagian produksi. Bagaimana kalau target produksi tidak tercapai? Maka perusahaan tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang akhirnya pasti konsumen akan merasa dirugikan, yang seharusnya sehari katakanlah bisa memproduksi 1 ton, tetapi sehari hanya bisa memproduksi katakanlah setengah ton, maka perusahaan itu akan dirugikan dari sisi keuntungan. Masalah yang kedua di dalam kegiatan produksi adalah kuantitas produksi melebihi kapasitas. Kurang dari kapasitas itu juga jadi masalah, tetapi melebihi kapasitas itu juga jadi masalah. Apa masalah kalau melebihi kapasitas? Maka akan menambah biaya penggudangan. Harusnya barang itu bisa dilempar ke konsumen, tetapi karena over capacity atau kapasitas produksinya melebihi, kita harus ada tempat untuk menyimpan barang. Sehingga risiko barang itu rusak juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah quality defect atau kualitas produksi tidak standar. Di Indonesia itu ada lembaga yang mengatur standar produk yang disebut dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Sehingga barang-barang yang diproduksi di Indonesia itu sebelum dipasarkan mestinya harus memenuhi standar terlebih dahulu. Standar di sini ada banyak pertimbangan. Bisa standar mutu, bisa saja standar keamanan. Nah, itu nanti kita bahas tersendiri pada pokok bahasan di kelas 11. Kemudian masalah yang keempat adalah waste. Apa itu waste? Menghasilkan produk cacat. Bagaimana perusahaan itu kalau pada proses produksi itu menghasilkan produk cacat, maka perusahaan akan dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena tidak laku dijual, atau kalau laku dijual pasti harganya akan di bawah harga pasar, sehingga akan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Itu masalah yang keempat. Masalah yang kelima adalah sepi order atau sepi, tidak ada pesanan ya. Nah, ini permasalahan yang terjadi di saat sekarang di masa pandemi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan atau UMKM yang sepi order atau tidak ada pesanan. Nah, ini menjadi masalah yang sangat serius kalau perusahaan itu tidak ada pesanan. Kalau tidak ada pesanan, apa dampaknya? Maka tidak akan terjadi kegiatan produksi.
Kalau tidak terjadi kegiatan produksi, maka perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan. Kalau tidak mendapatkan keuntungan, maka perusahaan tidak akan bisa menggaji karyawan, yang efeknya perusahaan akan melakukan pemberhentian karyawan atau sering disebut dengan PHK. Inilah masalah-masalah yang terjadi di dalam kegiatan produksi. Berikutnya, selain masalah produksi, masalah klasik di dalam kegiatan ekonomi ada masalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi itu usaha untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Nah, distribusi di sini ada yang lazim dipakai, itu ada 3 jenis distribusi atau medianya. Yang pertama adalah distribusi dengan jalur darat. Yang ini biasanya dilakukan itu pada jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, biasanya antar daerah atau antar wilayah. Yang kedua, selain bisa mengirim barang atau mendistribusikan barang dari jalur darat, kita bisa mendistribusikan dengan jalur laut. Ini biasanya dilakukan antar daerah atau antar wilayah, bahkan antar negara, yang biayanya akan lebih murah dibandingkan lewat darat. Kenapa begitu? Karena satu kapal bisa mengangkut atau mendistribusikan sampai katakanlah ratusan truk atau tronton, sehingga biaya produksi akan bisa lebih dihemat. Nah, selain lewat jalur laut, maka kita bisa mendistribusikan barang-barang kita dengan jalur udara. Ini biasanya biayanya sangat mahal, karena daerah-daerah biasanya tidak bisa dijangkau melalui laut atau tidak bisa dijangkau melalui darat, sehingga harus dilakukan pengiriman barang dengan udara. Ini khusus untuk daerah-daerah yang memang terpencil biasanya, sehingga kalau dilalui laut itu memerlukan waktu yang sangat lama. Tetapi dampaknya kalau kita menggunakan udara, jalur udara, biayanya akan sangat mahal. Nah, masing-masing ada plus dan minusnya. Cepat tapi mahal, ya, intinya begitu. Nah, berikutnya sebenarnya apa masalah yang terjadi di dalam kegiatan distribusi? Masalah yang pertama, kesulitan mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat. Ini biasanya ada kerjasama atau MOU antar perusahaan, sehingga perusahaan tersebut harus memerlukan bahan baku, suplai bahan baku yang sifatnya tetap. Maka perusahaan harus melakukan kerjasama dengan penyedia barang-barang atau bahan baku yang dibutuhkan. Nah, yang jadi masalah adalah kontrol barang masuk dan barang keluar. Bagaimana caranya supaya pada saat dibutuhkan barang itu ada. Itu jadi masalah. Masalah yang kedua, kesulitan menentukan efisiensi transportasi. Kalau di perusahaan mesti harus mencari biaya yang paling efisien. Apakah barang yang dihasilkan itu harus ditransfer atau didistribusikan melalui jalur darat, udara, atau bahkan bisa melalui laut. Itu menjadi permasalahan tersendiri. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mengontrol debit limit para customer. Nah, maksudnya debit limit itu ambang batas persediaan barang. Pada saat barang itu mau habis, maka perusahaan harus mendistribusikan atau mendatangkan barang yang dibutuhkan. Jangan sampai benar-benar barang itu pada saat kita butuhkan atau banyak permintaan, tapi stok barangnya tidak ada. Kemudian masalah yang keempat adalah kesulitan dalam mengontrol diskon atau promo. Nah, ini biasanya diambil kesempatan pada pihak-pihak tertentu pada saat ada kegiatan promo. Berikutnya kesulitan mengontrol sales order dan hand stock. Nah, kapan sales itu harus melakukan order atau kapan customer kita ini harus melakukan stok barang. Ini
kesulitan tersendiri para distribusi atau mengirimkan barang. Kesulitan mengontrol aktivitas salesman dalam hal target penjualan. Biasanya di suatu perusahaan, seorang marketing itu pasti ditarget. Misalkan 1 bulan mereka harus bisa mengeluarkan barang sekian ton. Gitu. Kalau tidak, seorang marketing tidak akan bisa bekerja secara optimal. Semakin banyak barang yang bisa dikeluarkan atau bisa dijual ke pasar, maka seorang marketing itu gajinya akan semakin tinggi, biasanya tambahan bonus biasanya. Kesulitan yang terakhir ada dengan jarak yang relatif jauh. Nah, ini menjadi pertimbangan tersendiri karena semakin jauh biaya distribusinya akan semakin mahal. Maka harus mencari jalan keluar, kira-kira transportasi apa yang bisa cepat sampai tetapi dengan biaya yang bisa dijangkau. Itu masalah distribusi. Nah, masalah klasik yang ketiga adalah masalah konsumsi. Pengertian konsumsi yang di awal sudah saya sampaikan, konsumsi itu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Kita ambil contoh kegiatan yang menghabiskan barang itu adalah konsumsi BBM. Pada saat kita mengisi pada kilometer tertentu, maka BBM itu akan habis. Maka itu kegiatan menghabiskan. Begitu juga dengan konsumsi air minum. Begitu kita minum, maka air bersih kita akan habis, tidak ada bekasnya yang keluar nanti lewat kotoran itu ya, atau air seni biasanya. Kemudian contoh yang ketiga di situ adalah konsumsi pakaian. Kalau pakaian biasanya bisa dipakai berkali-kali sehingga sesuai dengan pengertian itu mengurangi nilai guna barang. Bisa pakaian itu bisa sampai 1 tahun ya kalau pemakaiannya tidak sering atau tidak dipakai setiap hari. Tapi kalau dipakai setiap hari biasanya 3 bulan sampai 5 bulan itu sudah kusut atau kurang layak pakai, itu konsumsi. Nah, apa yang terjadi atau permasalahan di dalam kegiatan konsumsi? Permasalahan yang pertama adalah kemampuan mendapatkan barang. Nah, ini permasalahan yang paling pokok ya. Kita setiap hari harus makan 2 kali atau 3 kali, sementara penghasilan kita peroleh 1 bulan sekali. Maka yang menjadi masalah di lingkungan kita terutama di Indonesia, rata-rata penghasilan masyarakat itu katakanlah 20% itu di bawah rata-rata. Masalah konsumsi yang kedua adalah kemampuan mengolah barang. Kita bisa membeli beras, kita bisa membeli tepung, tetapi kita tidak bisa menjadikan beras itu atau tepung itu bisa diolah menjadi lebih enak atau lebih bervariasi. Itu permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, kemampuan merawat barang. Contohnya adalah contoh merawat barang, misalkan kita punya kendaraan sepeda motor katakanlah. Kita tidak bisa memperbaiki sepeda motor sendiri. Untuk bisa memperbaiki, kita harus menggunakan jasa orang lain. Maka biasanya kemampuan merawatnya kita harus menggunakan orang lain. Inilah masalah-masalah di dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kita lanjutkan saja. Berikutnya adalah masalah pokok ekonomi modern. Kalau tadi masalah pokok ekonomi klasik itu bagaimana cara memproduksinya, yaitu barang. Tetapi kalau di dalam kegiatan ekonomi modern di sini ada 3 masalah pokok. Yang pertama di situ sering disebut dengan kata what. Barang apa yang diproduksi. Ini menjadi masalah kita semua. Yang kedua, setelah kita berpikir akan produksi barang apa yang kita produksi,
Maka yang jadi masalah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara produksinya. Kalau sudah bisa produksi, untuk siapa barang tersebut kita produksi? Misalkan di sini saya ambil contoh, misalkan saya akan produksi sepatu. Oh, saya pengen produksi sepatu, sehingga kita harus mencari tahu bagaimana cara memproduksi sepatu. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa kursus atau privat kepada orang yang ahli di bidang produksi sepatu. Atau bisa juga dengan cara lain kita melakukan magang. Bisa juga dengan cara kita bekerja di perusahaan. Pada jangka waktu tertentu kita menjadi berpengalaman sehingga bisa produksi sendiri. Nah, setelah bisa produksi sendiri sepatu kita harus laku dijual. Siapa sasaran pasar kita? Nah, apakah sepatu kita ini nanti akan kita pasarkan ke kalangan remaja, atau kalangan anak-anak, atau kalangan dewasa, atau ke artis, atau ke mahasiswa, atau ke siswa, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita pikirkan. Mari kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Nah, pada dasarnya bahwa karakteristik manusia itu yang pertama tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Sesuai gambar yang saya ambil contoh di situ, bahwa ibu-ibu sudah punya tas satu, kalau ada jalan-jalan ke mall atau ke pasar ada yang lebih menarik, maka dia tertarik untuk membeli, padahal pada dasarnya bukan kebutuhan pokok. Contoh lagi, kita sudah punya baju, pada saat kita jalan-jalan ke mall ada model yang menarik, maka kita membeli. Pada prinsipnya manusia itu tidak pernah puas, punya satu pengen beli dua, punya dua pengen beli tiga, dan seterusnya. Itu kodrat manusia di dunia ini, sehingga membutuhkan inovasi tanpa henti. Yang kedua, bahwa manusia itu menyukai hal yang praktis. Saya ambil contoh di situ adalah produk handphone. Handphone itu di zaman sekarang bisa mempermudah kehidupan manusia. Contohnya anak-anakku sekalian, sekarang di dunia pendidikan, baik itu di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi, itu untuk mencari sumber informasi buku misalkan saja cukup Anda membawa handphone. Zaman dulu tidak bisa, Anda harus ke perpustakaan, harus membaca, harus menyewa, dan seterusnya. Tapi di zaman modern, handphone bisa dipakai untuk belajar, tidak hanya dipakai untuk main game. Sehingga sampai sekarang pun anak-anak sekalian, proses pembelajarannya cukup Anda menggunakan handphone. Di situ Anda bisa melihat video, bisa browsing, materi bisa Anda ulang berkali-kali, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, manusia itu ingin diakui atau dihargai oleh orang lain. Dengan kata lain, mereka berpikir prestis. Contohnya seorang pejabat akan lebih percaya diri, akan lebih bangga kalau mereka memiliki mobil mewah. Artis misalkan saja, mereka akan lebih percaya diri atau lebih bangga kalau mereka memiliki barang-barang yang bermerek atau branded yang harganya mahal. Kita tidak bisa, orang-orang biasa tidak bisa membeli atau mendapatkan barang tersebut. Yang keempat, bahwa manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Di situ saya ambil contoh, sekarang sudah ada produk kulkas dengan teknologi tinggi. Di kulkas produk-produk perusahaan tertentu, dia pada saat persediaan sayur dan persediaan buah di kulkasnya itu habis, maka dia bisa memesan sendiri, otomatis bisa calling sendiri dengan pihak penyedia barang, mestinya melalui lembaga keuangan sebagai perantara.
Sehingga rasa ingin tahu seseorang itu lebih membutuhkan barang yang mendukung rasa ingin tahu. Contohnya di situ saya ambil adalah kulkas dengan teknologi tinggi. Sekarang banyak sekali perabot-perabot elektronik yang didukung oleh teknologi yang sudah canggih. Ini karakteristik dasar manusia. Nah, disinilah kita bisa mengambil kesempatan untuk memproduksi barang atau menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh manusia. Berikutnya, nah, barang apa yang diproduksi di sini? Nah, di sini saya ambil contoh, misalkan saja kita akan produksi sepatu. Kalau kita tadi mengambil contoh memproduksi sepatu, maka ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum memproduksi sepatu. Misalkan saja, apakah bahan bakunya tersedia apa tidak? Kalau kita akan produksi sepatu dengan bahan baku katakanlah kulit, kulitnya tersedia apa tidak? Kalau bahan bakunya tersedia, harganya terjangkau apa tidak? Barangnya ada, harganya bisa terjangkau, kualitasnya memenuhi syarat apa tidak? Ini pertimbangan-pertimbangan sebelum kita produksi suatu barang, contohnya adalah sepatu. Selain bahan baku, pertimbangan yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Ada enggak ahli yang memproduksi sepatu yang rencana akan kita produksi? Kalau ada, kita mampu menggaji apa tidak? Jangan-jangan dia minta gaji yang besar sehingga mengakibatkan biaya produksi akan sangat mahal. Kemudian kalau dia ahli, gajinya bisa dijangkau, kualitas hasil produknya bagus apa tidak dan seterusnya. Itu pertimbangan yang harus kita lakukan. Selain pertimbangan bahan baku, di situ ada pertimbangan BOP. BOP itu biaya overhead pabrik biasanya. Contoh BOP itu biaya listrik. Nah, kebutuhan untuk memproduksi sepatu, listrik sangat dominan sehingga kita memerlukan persediaan listrik yang cukup dan harganya mestinya saja terjangkau. Ini contoh saja. Nah, di sini saya ambil contoh, saya carikan video bagaimana cara produksi sepatu. Mari kita lihat sesaat.
Nah, itu tadi cara produksi sepatu fun ya yang ada di negara lain bukan negara kita. Mulai dari awal sampai pengepakan barang itu siap untuk dipasarkan yang sudah Anda lihat. Oke, berikutnya kita lanjutkan sebenarnya untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, setelah Anda sudah berpikir apa barang yang diproduksi dan sudah bisa bagaimana cara memproduksi, maka yang perlu kita pikirkan lagi setelah barang itu kita produksi, kita pasarkan kemana atau pangsa pasar kita di mana. Nah, misalkan saja di situ pangsa pasar berdasarkan golongan umur. Apakah sepatu yang akan kita hasilkan itu akan kita pasarkan ke kalangan anak-anak atau kalangan remaja ataukah kalangan dewasa? Nah, kalau kita membuat sepatu untuk kalangan anak-anak, pertimbangan pertama adalah pertimbangan keamanan. Kenapa seperti itu? Karena kulit anak itu sangat sensitif. Sehingga kalau tidak dipertimbangkan bisa saja sepatu yang kita hasilkan itu akan menjadikan kulit anak itu menjadi iritasi dan seterusnya. Setelah pertimbangan keamanan, kemudian berikutnya adalah pertimbangan kenyamanan dan pertimbangan bahwa sepatu yang kita produksi ini menarik apa tidak. Maka biasanya sepatu anak-anak itu cenderung warnanya menyolok atau barangkali dibuat variasi ada lampunya dan seterusnya. Itu pertimbangan-pertimbangan pasar yang akan kita bidik. Nah, kalau bagi kalangan remaja biasanya mereka membeli sepatu lebih ke gaya ya atau ke mode di zaman sekarang. Itu modenya yang tren seperti apa. Kalau di kalangan dewasa biasanya lebih mengutamakan daya tahan atau kekuatan. Kalau beli sepatu awet apa tidak dan seterusnya itu kalau kita lihat dari golongan umur. Kemudian kalau kita lihat dari golongan jenis kelamin, apakah sepatu yang akan kita produksi itu akan dipasarkan ke wanita atau ke pria. Nah, pasti akan berbeda selera antara sepatu yang dikonsumsi wanita dan sepatu yang akan dikonsumsi oleh pria. Nah, kalau kita lihat dari jenis kegiatannya, kalau sepatu formal itu biasanya pertimbangannya adalah pertimbangan kepantasan ya. Kalau sepatu militer misalkan, pertimbangan utama yang kita produksi bahwa sepatu kita nanti adalah harus aman. Sehingga biasanya untuk militer itu bahan bakunya cenderung mencari bahan baku yang kuat. Kemudian kalau di para petualang bidikan kita, maka sepatu yang kita hasilkan itu harus kuat, memiliki kekuatan yang tinggi karena mereka berpetualang pada medan yang terjal dan seterusnya. Kalau dipakai untuk olahragawan, katakanlah, maka kita mengutamakan kelenturan. Kalau katakanlah pramugari, mengutamakan penampilan. Kalau dipakai bidikan kita ini orang-orang yang hobinya santai, maka sepatu yang kita hasilkan itu harus mengutamakan kenyamanan. Kalau bidikan kita ini katakanlah dokter, maka harus mengutamakan kesehatan sehingga biasanya sepatu dokter itu warnanya putih. Nah, supaya kalau kotor itu bisa langsung kelihatan. Kemudian kalau bidikan kita ini untuk anak-anak sekolah atau pelajar, maka mengutamakan keserasian. Misalkan yang paling banyak diminati untuk siswa itu sepatu yang berwarna hitam misalkan. Itu pertimbangan-pertimbangan kalau kita akan memproduksi sepatu, kira-kira bidikan pasar kita itu ke mana. Sehingga sekarang permasalahan-permasalahan itu sudah kita temukan apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Ini memberikan gambaran ke anak-anak sekalian, barangkali kalau nanti akan berwira swasta, tertarik untuk menghasilkan satu produk tertentu, pertama kita pikirkan adalah produk apa yang kita hasilkan, kemudian bagaimana cara memproduksi atau bagaimana cara menghasilkan barang tersebut, yang terakhir adalah untuk siapa barang tersebut kita produksi. Karena
sebagus apapun barang yang kita hasilkan, tujuan akhirnya adalah demi kepentingan masyarakat, walaupun di efek sampingnya kita akan mendapatkan keuntungan secara finansial. Begitu anak-anakku sekalian, saya cukupkan sekian materi untuk masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Semoga video ini bisa membantu memahami anak-anakku sekalian untuk memahami materi mengenai masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kalau ada suatu hal yang belum dipahami, bisa didiskusikan di forum yang sudah kita sediakan sehingga nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.